Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa. Alhamdulillah kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelumnya Bu Hanifah mau mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Yang pertama kelas 2. Mbak Zizi hadir? Mas Fendi hadir? Mas Dika hadir? Baik, kelas 2 hadir semua ya. Kemudian yang kelas 3, Mas Rizal hadir? Mbak Hana hadir? Mas Adam hadir? Baik, kelas 2 dan kelas 3 hadir semuanya. Tepuk tangan untuk kalian. Nah, agar kita lebih semangat dalam pembelajaran hari ini, Bu Hanifah mempunyai sebuah lagu. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Kalau kau buat salah bilang maaf, maaf. Kalau kau butuh bantuan bilang tolong, tolong. Kalau kau buat salah, kalau kau butuh bantuan, jangan lupa bilang maaf dan tolong. Maaf, tolong. Tepuk tangan. Baiklah anak-anak, jadi kalau kita berbuat salah kepada teman kita, kepada orang tua kita, kepada tetangga kita, kepada siapapun, kita harus mengucapkan maaf. Dan apabila kita membutuhkan pertolongan mereka, jangan lupa bilang tolong. Seperti tolong ambilkan buku itu, atau tolong pinjami saya pensil, seperti itu ya. Jangan lupakan kata maaf dan tolong. Baiklah, sekarang anak-anak kelas 3, silakan melakukan literasi terlebih dahulu dengan membaca cerita yang berjudul Putri Si Anak Santun yang ada di halaman 63. Paham ya? Kelas 3 membaca Putri Si Anak Santun yang ada di halaman 63. Kemudian anak-anak kelas 2, hari ini kita akan belajar tentang hidup rukun. Nah, diharapkan kalian mampu memahami ungkapan permintaan maaf dan tolong. Kemudian kalian mampu mengucapkan permintaan maaf dan tolong dan mempraktekkan ungkapan permintaan maaf dan tolong bersama teman-teman. Nah, sekarang bacalah teks bacaan permintaan maaf dan tolong yang ada di halaman 50. Anak-anak kelas 2, baca teks permintaan maaf dan tolong yang ada di halaman 50. Kemudian kalian praktekkan percakapan tersebut bersama teman sebangku kalian. Mengerti ya? Oke, kalau gitu. Nah, sekarang untuk anak-anak kelas 3 sudah selesai membaca literasinya? Sudah ya? Sekarang Bu Hanifah mau tanya, tentang apa sih cerita yang kalian baca tadi? Betul sekali, tentang norma kesopanan. Jadi apa sih norma itu? Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan dalam bermasyarakat. Ada 4 jenis norma yang berlaku di dalam masyarakat. Yang pertama ada norma agama, yang kedua ada norma kesusilaan, yang ketiga norma kesopanan, dan yang keempat adalah norma hukum. Nah, setelah pembelajaran selesai, diharapkan kalian mampu mengidentifikasi norma-norma yang berlaku di masyarakat, mengidentifikasi aturan-aturan yang berlaku di masyarakat, dan menyebutkan contoh aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Nah, di sini Bu Hanifah mempunyai beberapa gambar tentang norma-norma yang berlaku di masyarakat. Yang pertama, gambar apa ini? Iya, di sini ada gambar beberapa tokoh agama. Berarti ini tentang norma agama. Apa sih norma agama itu? Norma agama itu bersumber dari Tuhan yang Maha Esa. Contohnya apa?
Contohnya tidak membunuh, tidak mencuri, berkata jujur, dan lain-lain. Kemudian gambar yang kedua. Ada gambar apa ya ini ya? Oh, di sini ada dua orang anak yang sedang berpamitan kepada orang tuanya. Berarti norma apa ini? Norma kesopanan. Apa tahu norma kesopanan itu? Iya, norma kesopanan itu berkaitan dengan pergaulan di dalam bermasyarakat. Contohnya apa? Contohnya yang ada di gambar ini, berpamitan kepada kedua orang tua sebelum berangkat sekolah. Kemudian menundukkan kepala ketika berjalan di depan orang tua. Pintar sekali. Kemudian gambar yang ketiga. Gambar apa ya ini? Di sini ada bapak polisi sedang mengatur lalu lintas. Berarti norma hukum. Apa tuh norma hukum itu? Norma hukum itu aturan yang bersumber dari undang-undang yang diatur oleh negara. Contohnya apa? Contohnya di sini, tidak melanggar lalu lintas, mengenakan helm ketika berkendara. Terus apa? Membawa surat-surat ketika berkendara. Kemudian yang terakhir, ada gambar apa ya? Nah, di sini ada tiga orang anak sedang bercakap-cakap. Yang tengah ini sedang meminta maaf kepada yang sebelah kanan. Kemudian yang sebelah kiri, ini temannya satu lagi yang menengahi mereka berdua. Berarti ini norma apa? Norma kesusilaan. Apa tuh norma kesusilaan itu? Norma yang bersumber dari hati dan perasaan kita. Contohnya apa? Contohnya berperilaku baik, kemudian berkata jujur, tidak bohong. Itu contoh dari norma kesusilaan. Paham ya? Nah, untuk mengecek pemahaman kalian, di sini Bu Hanifah mempunyai beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Coba kalian kerjakan terlebih dahulu. Nah, kelas 2 sudah selesai ya mempraktekkan percakapan bersama teman sebangku kalian. Nah, sekarang Bu Hanifah akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 3 orang. Mbak Zizi, Mas Fendi, dan Mas Diga kelompok 1. Kemudian Mas Arga, Mbak Kirana, dan Mbak Nisha kelompok 2. Kemudian yang terakhir Mas Arsya, Mas Lutfi, dan Mbak Rara kelompok 3. Paham ya? Nah, di sini Bu Hanifah mempunyai beberapa gambar yang berbeda. Gambar ini akan Bu Hanifah bagikan kepada tiap kelompok. Tugas kalian yaitu memperhatikan gambar apa sih ini. Kemudian kalian diskusikan bersama kelompok kalian dan dipresentasikan atau dibawa ke depan untuk diceritakan kembali. Paham ya? Nah, ini gambar kelompok 1. Anak-anak kelas 2 sudah selesai ya memperhatikan gambarnya. Nah, sekarang giliran kalian untuk maju ke depan mempresentasikan gambar kalian. Giliran yang pertama yaitu kelompok 3. Beri tepuk tangan kepada ketiga kelompok yang sudah mempresentasikan. Jadi apa sih kesimpulan gambar yang sudah kalian ceritakan kembali di depan ini? Iya, jika kita berbuat salah, jangan lupa katakan maaf. Dan jika kita membutuhkan pertolongan, jangan lupa katakan tolong. Betul sekali. Nah, di sini Bu Hanifah mempunyai beberapa pertanyaan untuk mengecek pemahaman kalian tentang perkataan maaf dan tolong. Di sini berilah warna merah untuk perkataan maaf dan kuning untuk perkataan tolong. Di sini ada beberapa gambar ya, dan di sebelah gambar ada kotaknya. Beri centang warna merah jika harus berkata maaf, dan beri centang warna kuning jika harus berkata tolong. Paham ya? Sudah selesai semua ya? Ini hasil kalian sudah Ibu terima semua. Hasilnya bagus-bagus sekali. Ada yang mendapatkan nilai 100, ada yang hanya salah 1. Tepuk tangan untuk kalian semua.
2 tentang permintaan maaf dan berkata tolong. Kemudian kelas 3 tentang norma-norma yang berlaku di masyarakat. Ada pertanyaan? Jika tidak ada, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.